Tadi konsolidasi primer sudah selesai. Kita sudah bisa menghitung besarnya penurunan dan waktu penurunan. Berapa besar dan kapan penurunan selesai sudah bisa kita hitung. Sekarang kita masuk ke konsolidasi sekunder. Konsolidasi sekunder ini latar belakangnya setelah tekanan air pori berlebih 0, umumnya proses konsolidasi masih berjalan. Kalau adik-adik tadi lihat kurva konsolidasi, ini E terus ini log P, ini waktu ya, ini waktu, log waktu, tadi seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini. Setelah konsolidasi selesai, dia konsolidasinya masih berjalan meskipun kecil, kemiringannya ini kecil. Ini penurunan, ini log T. Nah, penurunannya ini masih terjadi meskipun kecil. Nah, ini namanya di sini konsolidasi sekunder. Ini sekunder. Nah. Pada tanah-tanah tertentu, misalnya tanah organik lunak dan lempung lunak, konsolidasi sekunder ini kemungkinan besarnya bisa sebanding, bahkan bisa lebih dari konsolidasi primer. Sehingga pada tanah organik dan lempung lunak kita harus menghitung penurunan konsolidasi sekunder. Nah, ini tanah organik ini banyak didapatkan di daerah Surakarta Raya, daerah Solo Raya. Misalnya di Klaten itu banyak, rawa-rawa itu banyak. Terus misalnya di daerah Boyolali itu juga banyak, dan lain-lainnya. Di Rawonjomba, di Klaten ada Rawonjomba, terus di Boyolali, Rawapening kayaknya di Boyolali ya, di Rawapening dan lain-lain. Itu banyak. Nah, jika adik-adik misalnya membangun di tanah di di daerah Klaten, adik-adik harus cek tanahnya itu masuk tanah organik atau anorganik. Nah, kalau tanah organik, adik-adik membangun gedung yang diperhitungkan hanya konsolidasi primer, itu kesalahan fatal. Kalau ternyata tanahnya organik. Kenapa? Karena konsolidasi sekunder itu bisa besar, sangat besar, atau relatif besar di tanah organik. Nah, paham ya? Terus pada tanah anorganik besarnya konsolidasi sekunder itu sangat kecil dibandingkan primer. Ini primer ya. Primer. Sangat lebih kecil jika dibandingkan dengan konsolidasi primer. Nah, ini primer. Sehingga umumnya pada tanah anorganik diabaikan konsolidasi primer. Konsolidasi sekunder dia tidak terpengaruh oleh tebal lapisan. Nah, tidak terpengaruh oleh tebal lapisan. Kenapa? Karena airnya kebanyakan sudah keluar. Tadi yang terpengaruh oleh tebal lapisan itu karena air butuh jalan. Paham ya? Konsolidasi sekunder tidak terpengaruh oleh kenaikan tegangan. Nah, terus kalau di konsolidasi primer kita ada indeks pemampatan. Kalau di konsolidasi sekunder ada indeks pemampatan sekunder atau secondary compression index. Nah, secondary compression index itu dinyatakan dengan C alpha sama dengan delta E log T2 per T1. Nah, ini indeks pemampatan sekunder. Nah, indeks pemampatan sekunder tidak tergantung dari waktu, tidak tergantung dari lapisan, tidak tergantung dari rasio penambahan beban selama proses konsolidasi primer. Ini ada R-nya hilang. Primer. Terus C alpha per C, ini indeks pemampatan dari indeks pemampatan sekunder
Rasionya nilainya konstan pada lempung normally consolidated. Nah tadi indeks pemanfaatan konsolidasi sekunder sudah ketemu. Sekarang penurunan konsolidasi sekunder. Nah penurunannya sama dengan SS sama dengan HC alfa dibagi 1 plus EP log T2 per T1. Nah, SS adalah penurunan konsolidasi sekunder, C alfa indeks pemanfaatan sekunder, EP angka pori saat konsolidasi primer selesai. Nah, jadi tadi kita hitung dulu angka pori saat konsolidasi primer berapa, terus baru kita hitung konsolidasi sekunder. Nah, TI waktu ke I. Nah, kalau awalnya ini dihitung dari konsolidasi primer selesai, berarti ini T saat konsolidasi primer selesai. Itu ya. Nah, kalau adik-adik lihat ini mirip dengan konsolidasi primer, tetapi bedanya ini waktu. Ini waktu. Bedanya itu. Insyaallah mudah.